Minggu ini adalah debat-debat yang nggak penting sebenarnya, terutama di media sosial. Ada perdebatan antara seorang penyanyi dengan penyanyi lain terkait soal konspirasi. Katanya agama adalah konspirasi. Jadi tidak menarik karena perdebatannya sebenarnya secara tidak langsung, masing-masing menggunakan kanalnya masing-masing. Jadi tidak menarik lagi sebenarnya, karena tidak jadi perdebatan yang sesungguhnya. Yang satu berharap berdebat melalui IGTV, tapi yang satu menolak karena tidak efektif. Diharapkan terjadi perdebatan yang langsung. Intinya tidak terjadi perdebatan itu, karena sama-sama ya bicara sendiri-sendiri kayak gitu. Inilah fenomena media sosial. Yang paling menarik lagi sekarang adalah konflik keluarga penyanyi diva Indonesia dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Ini menarik. Sang anak melontarkan keluhannya, menyampaikan curahan hatinya melalui media sosial. Lalu keresahan itu dibalas oleh pihak ibunya atau suaminya juga melalui media sosial. Di sanalah masuk media entertainment dan turunan-turunannya. Maka menjadi ramai sekali. Semuanya berdebat, bicara dari visinya masing-masing. Inti persoalannya cuma satu, karena menyampaikan masalah, menyampaikan keluhan, menyampaikan keinginan melalui media sosial, tidak langsung. Padahal sifat dari media sosial adalah saluran yang menyampaikan pesan dari seseorang atau lembaga kepada seseorang atau lembaga. Jadi siapapun bisa menerima pesan itu, tidak secara pribadi sifatnya. Nah, yang menjadi perhatian adalah pertama, bagaimana persoalan ini ternyata dipicu satu hal, yaitu ketidakmampuan atau ketidakbijakan kita dalam menyikapi kehadiran media sosial. Bahwa media sosial ditujukan oleh pribadi atau oleh lembaga, bisa kepada pribadi, bisa kepada orang lain. Artinya orang yang menerima pesan kita bisa pribadi, bisa orang lain. Jadi bukan hanya orang yang dimaksud. Nah, ini masalahnya. Jadi ini berbeda sifatnya dengan telepon atau dengan medium yang sifatnya pribadi lainnya. Nah, itu yang menjadi membesar adalah bagaimana sesungguhnya pesan yang dimunculkan dalam media sosial itu tidak sendirinya akan berdiri tanpa membawa siapa citra diri kita yang sebenarnya. Misalnya, ketika seseorang bilang, "Hai Mas Botak," sederhana pernyataan itu, "Hai Mas Botak." Pertama, memang ada indikasi bahwa itu semacam body shaming. Tapi yang kedua, bahwa pernyataan itu dengan sendirinya membawa persoalan faktor personal dari si pengirim pesan. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya pesan itu merupakan cerminan dari kepribadian dia, bagaimana kualitas pendidikan dia, bagaimana kualitas pengalaman dia, bagaimana kualitas dari wawasan dia, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa pesan juga dipengaruhi oleh faktor situasional, bahwa pesan itu akan memberikan gambaran bagaimana suasana hatinya, bagaimana suasana emosinya, sedang marahkah, senangkah, gelisahkah, galaukah, dan seterusnya. Maka dengan pernyataan, "Hai Botak, Mas Botak," maka itu sudah menunjukkan bagaimana ada kemarahan dan ketidaksukaan terhadap lawan bicaranya. Maka terjadilah konflik. Entah konflik ini dibangun sebagai upaya menaikkan citra sensasi atau untuk membangun polemik, itu lain persoalannya. Yang pasti bahwa sebuah pesan itu mewakili, mencerminkan
persoalan-persoalan personal pada si pengirim pesan. Begitu juga sebaliknya dengan si penerima pesan. Ketika dia menyampaikan feedback atau umpan balik, pada dasarnya dia pun menunjukkan bagaimana kualitas personalnya, bagaimana kualitas pendidikannya, bagaimana kualitas pengalamannya, bagaimana kualitas wawasannya, dan seterusnya. Sehingga ketika pesan dan feedback ini saling bertukar, tidak menjadi interaksi yang menarik sesungguhnya, karena bisa jadi akan menjadi cerminan bagaimana kualitas masing-masing yang tidak sama, seperti itu. Nah, begitu juga dengan berbagai konflik yang lainnya, bahwa apa yang terjadi dengan persoalan-persoalan yang bermunculan di media sosial, khususnya di kalangan selebritas, adalah persoalan kualitas dari masing-masing personal. Satu. Yang kedua, pada dasarnya juga ini menjadi cerminan bagaimana ketidakmengertian akan manfaat dan mudaratnya media sosial. Karena itu dibutuhkan kebijakan yang sangat tinggi dari kita untuk memahami bagaimana persoalan ini dimunculkan. Dan ketika ini menjadi santapan dari para media, katakanlah media entertainment, maka persoalannya menjadi lain. Di situ bermunculan namanya faktor komodifikasi, yaitu ketika masalah apapun, persoalan sekecil apapun menjadi komoditas yang paling menarik. Dia akan diekspos secara besar-besaran, dia akan dipublikasikan secara besar-besaran, sampai semua halayak menjadi muntah. Karena sesungguhnya semua itu menjadi masalah-masalah yang tidak penting. Inilah catatan yang paling penting adalah bijak bermain media sosial, bijak juga mengelola keluarga. Wassalam.